Hai guys, ketemu lagi sama aku Vegi Zeli cetak gol harian. Jadi hari ini ada berita terbaru dari Gareth Southgate membuat keputusan aneh dengan memanggil Harry Maguire ke timnas Inggris. Sementara itu ada timnas Senegal yang tetap memboyong Sadio Mane walaupun mengalami cedera. Simak selengkapnya di cetak gol harian berikut. Masuk berita pertama ada dari timnas Amerika Serikat merilis skuad resminya untuk Piala Dunia 2022. Bicara soal Piala Dunia nih guys, ada Marco Reus yang dipastikan absen membela timnas Jerman di Piala Dunia Qatar mendatang. Tim nasional Amerika Serikat resmi umumkan skuad resminya untuk Piala Dunia 2022. Dalam perilisannya, pelatih Greg Berhalter memanggil 26 pemain untuk dibawa ke Qatar. Kabarnya Greg banyak memanggil pemain yang pertama kali debut di Piala Dunia. Sebab cuma satu pemain saja yang pernah mencicipi event 4 tahunan itu, yakni DeAndre Yedlin di tahun 2014. Walaupun begitu, skuad Paman Sam tetap memiliki para pemain bagus yang bermain di Eropa. Mulai dari Serginho Dest, Christian Pulisic, Giovanni Reina, sampai Weston McKennie. Victor Osimhen dikabarkan sedang diincar oleh Manchester United. Pemain Napoli ini disiapkan sebagai pengganti Cristiano Ronaldo yang kontraknya berakhir di tahun 2023. Dilansir oleh Manchester Evening News, Setan Merah tertarik dengan kualitas Osimhen yang sudah teruji di Serie A. Terbukti dia sudah mengemas 8 gol dari 10 pertandingan. Akan tetapi peluang Manchester United mendatangkan Osimhen diprediksi sulit. Pasalnya skuad Partenopei nggak berniat melego sang bomber dan memagarinya dengan mahar 120 juta euro. Marco Reus dipastikan absen pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Hal ini dipastikan setelah pemain Borussia Dortmund itu belum pulih dari cedera yang baru saja diderita. Sebelumnya pemain 33 tahun ini menderita cedera parah pada pergelangan kakinya. Hal itu terjadi pada beberapa waktu lalu saat dia di-tackle oleh pemain Schalke yakni Florian Flick. Menariknya, Reus telah melewatkan 2 edisi Piala Dunia berbeda. Sebelumnya dia sempat absen saat Jerman berhasil keluar sebagai juara di tahun 2014 yang lalu. Gareth Bale dilarang sang pelatih timnas Wales untuk gak bermain golf dan fokus di Piala Dunia. Sedangkan Rio Ferdinand yakin kalau timnas Inggris bisa menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Penyerang timnas Wales yakni Gareth Bale dilarang oleh sang pelatih untuk bermain golf. Bale diminta untuk fokus berlatih dan menekuni sepak bola terlebih dahulu. Hal itu disampaikan oleh pelatih Wales yakni Rob Page. Page bilang kalau seluruh pemain termasuk Bale harus fokus untuk perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar. Sebelumnya Bale sendiri memang diketahui sangat sering bermain golf saat masih berseragam Real Madrid. Bahkan Bale dianggap lebih fokus pada golf dibandingkan sepak bola. Tim nasional Jerman resmi merilis skuad untuk dibawa pada Piala Dunia 2022. Dalam perilisannya, sang juru taktik yakni Hansi Flick memanggil 26 pemain yang akan diboyong ke Qatar. Termasuk sejumlah nama beken seperti Ilkay Gundogan, Anthony Rudiger, Kai Havertz, Joshua Kimmich, sampai pemain yang membawa Jerman juara yakni Mario Götze. Menariknya, Hansi Flick nggak membawa salah satu pemain senior mereka yakni Marco Reus. Sebab pemain Borussia Dortmund itu masih berkutat dengan cedera ankle-nya. Rio Ferdinand menaruhkan ekspektasi tinggi untuk timnas Inggris. Legenda Manchester United ini yakin kalau skuad The Three Lions bisa menjuarai Piala Dunia Qatar mendatang. Ferdinand melihat dari prestasi anak asuh Gareth Southgate dari turnamen sebelumnya. Sebagai contoh, di Piala Dunia 2018 mereka berhasil menembus ke partai semifinal. Sedangkan di Piala Euro 2020 yang lalu, timnas Inggris mampu meraih posisi runner-up. Dari situlah Ferdinand yakin kalau Harry Kane dan kawan-kawan mampu membawa gelar Piala Dunia ke Inggris. Timnas Belgia resmi mengumumkan skuad mereka untuk Piala Dunia 2022. Ngomong-ngomong soal rilis skuad nih guys, ada Wales dan Uruguay yang juga turut memanggil pemain-pemain terbaiknya. Tim nasional Belgia resmi umumkan skuad mereka untuk Piala Dunia Qatar nanti. Dalam perilisannya, pelatih Roberto Martinez tetap memanggil para pemain generasi emasnya. Mulai dari Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Axel Witsel, Thomas Meunier, sampai sang bintang andalan mereka yakni Kevin De Bruyne. Selain itu, skuad The Rod juga mengandalkan sejumlah pemain muda mereka seperti Charles de Ketelaere, Leandro Trossard, Youri Tielemans, dan Jeremy Doku. Maroko resmi mengumumkan skuad resminya untuk Piala Dunia 2022. Di Piala Dunia Qatar kali ini, sang pelatih yakni Fahid Halilhodžić memboyong 26 pemain sekaligus. Menariknya, Hakim Ziyech justru masuk ke dalam rencana sang pelatih. Sebelumnya, penyerang Chelsea ini sempat terdepak dari skuad Maroko karena dikabarkan bersih tegang. Selain itu, Halilhodžić juga memanggil beberapa pemain andalan seperti Achraf Hakimi.
Timnas Wolves resmi merilis skuad resminya untuk Piala Dunia Qatar nanti. Dalam perilisannya, pelatih yakni Robert Page memanggil 26 pemain untuk dibawa ke Qatar. Dari beberapa nama yang dipanggil, pelatih Robert Page masih memanggil sejumlah pemain andalannya. Mulai dari Gareth Bale, Ethan Ampadu, Aaron Ramsey, Ben Davies, sampai Joe Allen. Dengan skuad tersebut, Robert Page pun yakin bisa membawa Wolves lolos dari fase grup. Namun The Dragons yang tergabung di grup B harus bersaing dengan Inggris, Amerika Serikat, dan Iran. Uruguay merilis skuad mereka untuk perhelatan Piala Dunia 2022. Dalam perilisannya, sang pelatih yakni Diego Alonso memanggil 25 pemain untuk diboyong ke Qatar. Para pemain yang dipanggil terdapat banyak pemain senior seperti Diego Godin, Martin Caceres, Luis Suarez, Edinson Cavani, sampai sang kiper yakni Fernando Muslera. Selain itu ada juga beberapa nama pemain muda seperti Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Ronald Araujo, sampai Federico Valverde. Next ada Manchester United comeback atas Aston Villa dan dipastikan lolos ke putaran keempat Carabao Cup. Sedangkan Real Madrid memperkecil poin atas Barcelona dengan mengalahkan Cadiz. Manchester United meraih kemenangan dalam putaran ketiga Carabao Cup melawan Aston Villa. Bertanding di Old Trafford, skuad The Red Devil mengakhiri laga dengan kemenangan 4-2. 4 gol setan merah dicetak lewat Anthony Martial, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, dan Scott McTominay. Sementara 2 gol Aston Villa dicetak lewat Oli Watkins dan gol bunuh diri Diogo Dalot. Dengan hasil ini memastikan langkah setan merah lolos ke babak selanjutnya. Real Madrid meraih kemenangan di pekan ke-14 La Liga. Bermain di Santiago Bernabeu, Federico Valverde dan kawan-kawan menang tipis atas Cadiz dengan skor 2-1. Real Madrid menutup babak pertama lewat gol tunggal Eder Militao di menit ke-40. Di babak kedua, El Real kembali unggul lewat 1 gol yang dicetak oleh Toni Kroos di menit ke-70. Sayangnya Cadiz sempat memperkecil kedudukan lewat Lucas Perez di menit ke-81. Kemenangan ini membuat Real Madrid memangkas jarak dengan Barcelona dengan selisih 2 poin. Juventus berhasil membawa pulang 3 poin di markas Hellas Verona. Bertandang ke Marcantonio Bentegodi, skuadnya tua mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 0-1. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak melalui Moise Kean di menit ke-60 pertandingan. Skor ini pun bertahan sampai wasit meniup peluit panjangnya. Kini Juventus kian merangsek ke peringkat 4 klasemen dengan meraih 28 poin. Skuadnya tua tampil gak terkalahkan dalam 5 laga berturut-turut dan tanpa kebobolan. Portugal mengumumkan skuad resminya di mana masih ada nama Cristiano Ronaldo. Bertolak ke kabar klub Premier League, ada Aston Villa yang merilis logo baru mereka untuk digunakan pada musim depan. Tim nasional Portugal resmi merilis skuad mereka untuk perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Sang pelatih yakni Fernando Santos memanggil 26 pemain untuk diboyong ke Qatar nanti. Menariknya dari sejumlah pemain tersebut, Santos masih memanggil beberapa nama pemain top, mulai dari Rui Patricio, Diogo Dalot, Bernardo Silva, Rafael Leao, dan Cristiano Ronaldo. Sayangnya Diogo Jota dipastikan gagal bermain di Piala Dunia kali ini. Alasannya karena penyerang Liverpool itu mengalami cedera betis yang memakan waktu pemulihan yang cukup lama. Youssoufa Moukoko dan Karim Adeyemi berhasil memenangkan penghargaan Fritz Walter 2022. Sebagai informasi, penghargaan ini memang sengaja diberikan untuk pemain muda terbaik di Jerman. Sebelumnya acara ini sempat ditiadakan pada tahun lalu karena pandemi COVID-19. Kabarnya Fritz Walter sendiri diberikan untuk pemain muda yang lahir pada tahun 2002 sampai 2005. Gelar ini jadi yang pertama kalinya dimenangkan oleh Moukoko. Sedangkan ini jadi gelar kedua Karim Adeyemi setelah sebelumnya memenangkannya di usia 17 tahun. Jose Mourinho menyampaikan kekecewaannya setelah AS Roma tampil buruk di laga kontra Sassuolo kemarin. Dia merasa dikhianati oleh satu pemainnya yang gak bersikap profesional. Gak disebutkan pasti siapa pemain yang dimaksud oleh Mourinho tersebut. Akan tetapi, menurut informasi yang beredar, pemain itu mengacu kepada sang bek kanan yakni Rick Karsdorp. Dia menganggap Karsdorp jadi salah satu penyebab gawang AS Roma kebobolan. Oleh sebab itu, Mourinho meminta sang pemain untuk mencari klub baru di bulan Januari mendatang. Aston Villa meminta para supporternya untuk mendesain logo baru klub. Mereka pun memilih 2 logo yang jadi calon kandidat pemenang desain tersebut. Pertama ada logo bentuk perisai dan lingkaran dengan ikon khas mereka yakni singa. Dari 2 logo tersebut mereka memilih logo resminya berbentuk lingkaran dengan bertuliskan Aston Villa. Menariknya ini kali pertama Aston Villa meminta supporter untuk mendesain logo tersebut. Kabarnya logo baru itu baru akan resmi digunakan pada musim depan.
Liverpool saat ini sedang terombang-ambing pasca niat FSG yang ingin menjual klub. Menariknya, Jurgen Klopp menegaskan kalau pemberitahuan tersebut gak mempengaruhi tim. Selain itu, Klopp juga mengatakan kalau dirinya akan tetap setia melatih skuad The Reds. Sebab dia mengatakan kalau dirinya punya hubungan yang baik dengan FSG. Pelatih asal Jerman ini menilai kalau FSG sudah melakukan yang terbaik untuk Liverpool. Pelatih Manchester City yakni Pep Guardiola mengkritik perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar. Seperti diketahui, Piala Dunia edisi kali ini digelar di tengah kompetisi. Menurutnya, kompetisi itu membuat para pemain rawan mengalami cedera akibat jadwal yang padat. Hal ini pun merugikan para pemain yang ingin tampil di Piala Dunia. Pep mengatakan kalau Piala Dunia kali ini sungguh benar-benar gila. Apalagi mereka harus bergabung setelah berjuang membela klubnya beberapa hari lalu. Berita selanjutnya, timnas Senegal membuat keputusan aneh dengan tetap membawa Sadio Mane walaupun belum 100% pulih dari cedera. Bicara soal keputusan aneh, ada Gareth Southgate yang memanggil Harry Maguire ke dalam skuad Piala Dunia 2022. Sadio Mane mengalami cedera betis saat memperkuat Bayern Munchen beberapa hari yang lalu. Akibatnya dia pun dipastikan gagal membela timnas Senegal di Piala Dunia mendatang. Namun menurut laporan dari media AFP, Senegal tetap akan memboyong Mane ke Qatar. Ex-pemain Liverpool ini diyakini akan pulih dan bisa tampil di fase grup. Kabarnya Federasi Sepak Bola Senegal mengirim dokter khusus ke Munchen. Walaupun belum resmi, besar kemungkinan Mane bisa dimainkan di laga terakhir penyisihan grup A melawan Ekuador. Timnas Inggris mengumumkan skuad resminya di Piala Dunia 2022. Menariknya, sang pelatih yakni Gareth Southgate membuat keputusan berani dengan memanggil Harry Maguire. Fikayo Tomori yang tampil apik di AC Milan justru nggak mendapat pemanggilan. Padahal sebelumnya Southgate sudah diwanti-wanti banyak pundit untuk nggak membawa Maguire. Selain itu, Southgate juga nggak memanggil Jadon Sancho yang di musim ini sudah bangkit. Dia pun lebih memilih memanggil pemain Manchester City yakni Jack Grealish. Casemiro dinobatkan sebagai pemain Manchester United edisi bulan Oktober lalu. Di kabar penutup guys, ada Ivan Jenner dan Justin Hapner yang ikut ke dalam pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Turki. Manchester United mengumumkan pemain terbaik edisi bulan Oktober. Penghargaan kali ini diberikan kepada gelandang anyar mereka yakni Casemiro. Sebelumnya ex-Real Madrid itu tampil gemilang dan kerap jadi penyelamat setan merah dari kekalahan. Menariknya, sejak bulan Agustus penghargaan itu diboyong oleh pemain anyar. Mulai dari Lisandro Martinez yang memenangkan penghargaan di bulan Agustus sampai Christian Eriksen di bulan September lalu. Newcastle United jadi tim kuda hitam Premier League dengan menempati papan atas klasemen. Hasilnya banyak pemain mereka yang turut dipanggil ke dalam skuad timnas Inggris. Kabarnya skuad The Magpies jadi klub kedua yang menyumbang pemain paling banyak. Sejauh ini Newcastle menyumbangkan 3 pemain andalan mereka ke skuad The Three Lions. Mulai dari Callum Wilson, Nick Pope sampai bintang mereka yakni Kieran Trippier. Ivan Jenner dan Justin Hapner dikabarkan akan segera bergabung ke pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki. Kabarnya 2 pemain ini sudah berangkat pada Kamis malam kemarin. Kedua pemain ini diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia U20. Pasalnya kedua pemain tersebut dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia. Sebelumnya kedua pemain tersebut sudah mengunjungi kantor PSSI dan bertemu dengan ketua PSSI. Hal ini dilakukan untuk mengurus proses naturalisasi kedua pemain tersebut. Timnas Indonesia U20 ikut serta dalam turnamen Piala Dunia Mini. Turnamen dengan nama Costa Calida Regio de Murcia Football Week ini akan digelar di Murcia, Spanyol. Kabarnya turnamen ini akan dihadiri sejumlah negara besar, mulai dari Prancis U20 dan Slovakia U20. Di tanggal 17 November, skuad Garuda Muda akan berhadapan dengan Prancis U20. 2 hari berikutnya, yakni tanggal 19, timnas Indonesia U20 akan berhadapan dengan Slovakia U20. Guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Petelot, katanya kasihan Sadio Mane. Ya guys, kasihan Mane belum 100% pulih dari cederanya. Oke guys, kalau komen kalian mau dibacain juga, jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa!